Selamat malam, Pak Mulyono. Saya Nikolaus Ferry Permana, program studi Magister Teknik Informatika Angkatan 43. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang data training dan testing produksi padi yang saya olah informasinya dengan linear regression, dan dalam hal ini saya menggunakan RSE, RMSE, dan yang terakhir adalah dengan MAPE. Baik, pada kesempatan kali ini saya menggunakan aplikasi Google Colab yang sudah saya sinkronis dengan Google Drive saya. Di dalam Google Drive saya sudah saya masukkan file data training dan testing produksi padi XLSX. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan memulai dari awal. Saya akan menjalankan dengan runtime all, run all. Di sini adalah untuk memounting drive. Nah, lalu di sini saya menginstal plugin untuk Excel. Nah, berikutnya adalah saya membuka file Excel saya di sini, data training testing produksi padi di drive semester 3. Lalu di sini ada preview yang muncul dari file yang sudah dibuka. Berikutnya adalah mengecek apakah data yang saya buka ini sudah terstruktur atau belum. Dalam hal ini saya mau menjalankan beberapa tes. Yang pertama adalah menampilkan beberapa baris pertama dalam dataset, lalu memunculkan apakah ada missing values per kolomnya, lalu data type-nya untuk masing-masing kolom. Nah, di sini saya sudah tampilkan hasilnya. Di sini adalah tahun 1970 produksi padi dalam ton adalah 18693649 ton. Nah, lalu apakah ada values yang hilang dari data tersebut? Ternyata tidak ada, dan data yang tersedia sudah merupakan integer 64. Untuk yang produksi padi, datanya adalah float 64 karena bisa menunjukkan angka koma gitu. Berikutnya saya perlu mentarget memunculkan nama kolomnya sehingga saya bisa mengolah data tersebut menjadi semuanya data numerik. Ya, karena walaupun memang sudah numerik, integer sama dan float, tetapi agar terstandar saja seperti itu. Nah, berikutnya adalah ini mengkonvert yang untuk produksi padi, ini mengkonvert angka tahun menjadi numerik. Nah, ini mencari missing values jika ada, walaupun tadi sudah dicek, saya convert semua. Kalau isi, saya isi kalau misalkan ada, lalu di drop jika ada duplicate. Nah, berikutnya saya menginstal scikit-learn. Scikit-learn ini adalah untuk bisa mengerjakan proses-proses perhitungan dengan linear regression, dan kita melakukan training dan testing. Nah, di sini saya menggunakan kolom tahun untuk sebagai target variabelnya gitu. Lalu saya memilah datanya menjadi 70% dan 30%. 70% untuk training dan 30% untuk testing. Nah, di sini saya menginstal Pandas untuk perhitungannya juga. Di sini saya menampilkan angka tahun, men-setting X-nya sebagai tahun. Kok ini ya tahun ya, sebentar saya coba ganti dulu. Dia adalah produksi padi dalam ton, coba. Oke, lalu dijalankan ulang, di testing, lalu dibuat model regressionnya. Oke, sudah. Nah, di sini akan membuat predictionnya dengan MSE. Nah, di sini muncul perhitungannya 5,29 bla bla bla.
Nah, MSE atau mean squared error itu adalah menunjukkan seberapa jauh kira-kira prediksi dan rata-rata dari nilai yang aktual. Sedangkan kalau yang R squared score mengukur untuk proporsi varian yang dikerjakan oleh model. Jadi semakin mendekati satu semakin baik, semakin fit. Nah, di sini bisa dilihat bahwa hasilnya 1. Nah, berikutnya saya melakukan prediction dengan MSE, RMSE, dan MAPE. Berikutnya di sini ditunjukkan bahwa hasil mean square errornya adalah 30. Ini menunjukkan bahwa rata-rata perbedaan dari antar value itu adalah 30 ton. Gitu. Semakin rendah MSE-nya tentu saja nilainya semakin semakin baik. Lalu RMSE adalah square root dari MSE, itu menampilkan adalah error di dalam unit yang sama dari target. Nah, targetnya tadi adalah angka tahun. Nah, MAPE, mean absolute percentage error, mengukur rata-rata persentase absolut, yang perbedaan persentase absolut antara yang diprediksi dan yang aktual. Gitu. Nah, ini errornya adalah 0,17 atau 0,18 kalau dibulatkan. Nah, berarti errornya tidak banyak, hampir mendekati 0%. Begitu, itu untuk yang testing produksi padi, data training dan testing. Berikutnya saya akan membuka file Jupyter Notebook dari Google Colab tentang fuel consumption CO2. Berikutnya ini akan saya jalankan semua dulu. Oh, sebentar, sebetulnya tadi perlu ada yang saya rubah untuk targetnya. Nah, ya, sini. Oke, engine size, nah terhadap silinder X2. Oh sorry, dengan fuel CO2 emission saja. Oke, akan saya jalankan run all. Seperti tadi, prosesnya sama, tetap saya mounting data saya di Google Drive, lalu saya akses dari Google Colab. Berikutnya adalah saya membaca file fuel consumption CO2 XLRX. Nah, ini adalah beberapa row pertamanya sudah dimunculkan. Nah, ini mengecek apakah ada data yang values yang hilang. Gitu. Oke, di sini ternyata tidak ada value yang hilang ya dari ini. Oke, dengan tipe data integer 64, yang ini engine float karena ada komanya, engine size. Yang silinder ternyata integer, yang fuel consumption float, yang CO2 emission integer. Oke. Untuk kolomnya ada 4 gitu. Saya buka semuanya, tetapi nanti untuk targetnya kan hanya ada 2. Saya pakai satu persatu. Yang pertama engine size nanti dengan CO2 emission, nanti relasinya seperti apa. Ini saya mengkonvert semuanya menjadi numerik, lalu mengisi jika ada values yang kosong, lalu ngedrop data jika ada yang duplicate. Lalu saya install scikit learn, lalu berikutnya, nah ini engine perbandingan prediksi dari engine size sebagai X-nya, lalu CO2 emisinya sebagai target yang diprediksi.
Oke. Ini memecah data training dan testing. Untuk trainingnya 70%, testingnya 30%. Oke. Lalu ini adalah untuk Pandas untuk perhitungannya. Lalu engine size. Oh sebentar, ini harusnya bukan engine size. Ini CO2 emissions. Oke, akan saya jalankan lagi. Oke, sudah set. Lalu split data training, create model linear regression berhasil. Lalu membuat prediksi terhadap hasilnya. Oke, mean square errornya tampak hasil 6,95, R square-nya 1. Tetapi kita coba cek lagi dengan NumPy. Nah, di sini tampak bahwa error mean absolute percentage errornya adalah 7,4%, yang artinya error dari data satu ke berikutnya itu prediksinya meleset sebesar 7% rata-rata. Itu demikian dari fuel consumption. Untuk berikutnya saya akan coba simulasikan jika data X-nya saya rubah. Yang tadinya engine size saya rubah menjadi silinder, Saya akan rubah ini menjadi itu. Lalu ini akan saya running ulang, engine size saya ganti jadi silinder. Oke, split data, ini regression, lalu prediksi modelnya, lalu akhirnya ini. Oke, jika menggunakan data data silinder, maka rata-rata error yang terjadi adalah 1,3%. Tentunya lebih kecil daripada yang engine size tadi. Ya, engine size. Lalu sekarang akan saya simulasikan jika fuel consumption ini sebagai data X-nya. Oke. Oh ya, sebentar saya running dulu. Ini dari sini. Oke, sudah. Escalon, Pandasnya. Nah, ini X-nya saya ganti fuel consumption. Harapannya kalau fuel consumption dan CO2 emission dia langsung tegak lurus sebanding. Oke, prediksinya R square-nya di situ tampak errornya 1. Berikutnya di sini. Oke, errornya sebesar 1,5%. Berarti ini lebih kecil lagi. Jadi menurut saya dari perbandingan 3 variabel tadi sebagai X yang menunjukkan mean absolute percentage error MAPE paling kecil adalah jika X-nya menggunakan fuel consumption combination ini. Begitu. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih Pak Mulyono. Mohon maaf atas keterlambatan dalam pengumpulan tugas ini. Terima kasih.